Sejarah perkembangan misi di Indonesia. Perkembangan misi Kristen di Indonesia berlangsung dalam lintasan sejarah yang panjang dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan budaya di masing-masing daerah. Ringkasan perkembangan misi di beberapa wilayah utama, yaitu Jawa, Papua, Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Misi Katolik di Jawa berkembang pesat sejak akhir abad ke-19 dengan tokoh-tokoh seperti Peter Dreke, Hoevenaar, dan Van Lith yang aktif memperkenalkan gereja Katolik di Yogyakarta dan di sekitarnya. Peter Dreke dikenal karena kemampuannya berbahasa Jawa halus dan pendekatan personal kepada masyarakat, sedangkan Hoevenaar mendekati petani melalui koperasi dan pendidikan. Van Lith mendirikan Kolese Xaverius Mutilان yang menjadi pusat kaderisasi pemimpin Katolik lokal. Penyebaran gereja Katolik di Jawa juga diiringi dengan upaya mengakomodasi unsur kebudayaan lokal dalam peribadatan meski menghadapi tantangan dari lingkungan sosial dan pemerintah kolonial. Misi di Papua dimulai secara intensif pada pertengahan abad ke-20 dengan berdirinya Misi Nugini Barat pada tahun 1950. Misi ini berfokus pada pelatihan pemuda Papua menjadi misionaris di antara suku mereka sendiri, menandai lahirnya kaderisasi lokal. Evolusi struktur misi di Papua berlangsung dari masa pengolahan oleh Misi Uni Malaysia pada tahun 1920 sampai 1928, Misi Celebes, Misi Ambon, hingga akhirnya berdiri sendiri di bawah Divisi Timur Jauh dan kemudian Konferensi Uni Indonesia Timur. Nama dan struktur organisasi misi di Papua berubah seiring waktu mengikuti dinamika politik dan administrasi, hingga kini dikenal sebagai Misi Papua. Penyebaran Kristen di Maluku sudah berlangsung sejak abad ke-17, dipengaruhi oleh kehadiran VOC dan kemudian lembaga-lembaga misi seperti Netherlands Genootschap. Pada awal abad ke-19, kehidupan gereja di Maluku tetap bertahan meski hubungan dengan dunia luar sempat terputus. Utusan-utusan baru dari NZG memperkenalkan pembaruan dalam kehidupan jemaat, meski sempat dibatasi pemerintah kolonial. Kelompok-kelompok pendukung misi tumbuh di jemaat-jemaat lokal, memperluas pengaruh hingga ke pulau-pulau sekitar termasuk Timor dan Irian. Misi Kristen di Sulawesi Selatan dimulai sejak era VOC, namun upaya penginjilan kepada suku lokal seperti Makassar dan Bugis baru intensif pada abad ke-19. Organisasi misi seperti NZG dan GZB berperan penting dalam memperluas pelayanan ke wilayah perbatasan Sulawesi Selatan. Kisah pengorbanan misionaris yang tewas di Toraja menjadi momentum kebangkitan dan pertumbuhan gereja di wilayah tersebut, menandai lahirnya gereja-gereja lokal yang mandiri. Di Sumatera Utara, misi Kristen dipelopori oleh RMG dari Jerman bukan Belanda. Ludwig Ingwer Nommensen memulai misi di Tanah Batak pada 1861, didorong oleh kekhawatiran terhadap pesatnya perkembangan Islam di wilayah tersebut. RMG juga mengembangkan misi di Nias dan Kalimantan, menghasilkan berdirinya gereja-gereja lokal seperti BNKP. Persaingan dengan Islam menjadi salah satu motivasi utama percepatan dan strategi penyebaran misi di Sumatera. Kekristenan masuk ke NTT pada masa Portugis di tahun 1556 sampai 1613, terutama di Pulau Flores dan Timor. Setelah Portugis, masa Belanda membawa fase baru dengan Oud-Hollandse Zending 1614 sampai 1814, disusul oleh Yayasan Penginjilan Belanda atau NZG dan Indische Kerk. Gereja Masih Injili di Timor atau GEMIT berdiri secara resmi pada 1947, melanjutkan warisan misi Katolik dan Protestan sebelumnya. Daerah-daerah yang digarap lebih awal oleh Portugis kini menjadi basis Katolik terbesar di NTT, sedangkan wilayah lain berkembang di bawah pengaruh Protestan. Penjelasan singkat masuknya Kristen. Masuknya Kristen di Indonesia dimulai sejak abad ke-16 oleh Portugis atau Katolik dan dilanjutkan oleh Belanda atau Protestan. VOC dan pemerintah kolonial Belanda berperan dalam penyebaran misi Protestan meski dengan motif politik dan ekonomi.
Pada era politik etis, misi Kristen berkembang pesat dengan dukungan pemerintah, pendirian sekolah, rumah sakit, dan balai kesehatan. Setiap daerah memiliki dinamika dan tantangan tersendiri dalam perkembangan misi, mulai dari resistensi budaya, persaingan agama, hingga perubahan struktur organisasi gereja. Perkembangan misi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan global, menghasilkan keragaman bentuk gereja dan praktik kekristenan di seluruh Nusantara. Thank you.